sesi seminar kali ini menghadirkan Bapak Muhammad Dafi. Ya. Jadi Bapak Muhammad Dafi adalah salah satu praktisi dunia graphic art yang mungkin jenius. Saya bilang jenius. Thank you. Karena menciptakan suatu inovasi yang luar biasa dan sekarang benar-benar digunakan oleh para pemain printing. Iya. Jadi itu tagline saya. Jadi bapaknya adalah sosok jenius di dunia printing. Nah, tema yang akan diangkat adalah bagaimana cara meningkatkan penjualan printing dari sisi desk-print atau customer service. Iya. Jadi judulnya aja sudah agak rumit gitu, desk-print. Nah ini mungkin Bapak bisa jelaskan secara mendetail desk-print ini maksudnya gimana. Kalau customer service ya pasti semua orang sudah tahu. Iya. Dipersilakan Oke. untuk waktu dan tempat. Enaknya saya berdiri aja ya Bapak Ibu ya. Karena saya itu kalau ngomong sambil duduk itu nggak comfort kalau untuk isi seminar seperti ini. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Dafi. Saya CEO dari Printsoft. Kebetulan saya dipercaya oleh Krista Media untuk mengisi seminar mengenai bagaimana cara meningkatkan penjualan printing dari sisi desk print, jadi atau customer service. Jadi skopnya kita kecilin nih teman-teman. Dengan moderatornya Pak Andrew Damar dari majalah Print Graphic. Yuk next dong. Sebelum kita langsung ke poinnya, kita perkenalkan diri. Siapa sih Printsoft itu ya? Printsoft ini sebuah perusahaan yang memberikan solusi untuk sistem IT pada industrial printing. Jadi kita memberikan sebuah solusi atas permasalahan Bapak Ibu yang ada di printing. Jadi Bapak Ibu ada problem apa, baik di sisi SDM, dari sisi penjualan, atau dari sisi mesin, atau laporan terkait, Printsoft mungkin bisa jadi solusi untuk Bapak Ibu. Seperti itu. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2017. Kemudian telah digunakan lebih dari 70 print shop di Indonesia. Kita juga sudah 4 kali meraih penghargaan. Best 10 Award itu juga kita pernah tahun 2019 ya, baik SPE maupun All Print. Terus kemudian di Printpack juga kita pernah dapat top software dari printing di Indonesia tahun 2020. Dan top innovation di majalah Printpack tahun 2021. Kita 2 kali berturut-turut dapat penghargaan dari majalah Printpack. Yuk next. Nah, ini kita puterin video kemarin kebetulan di hari Rabu ya Pak ya. Kita grand opening kantor baru. Mungkin bisa diputar volumenya ya Pak. Nah, ini kita pindah ke kantor baru nih teman-teman. Jadi kita bikin kantor yang lebih besar karena selama ini udah nggak cukupin engineer kita. Bisa dilihat videonya sebagai berikut. Ada Pak Edi juga, customer kita yang memberikan sambutan pertama kali. Ada Pak Wendy selaku shareholder dari Printsoft. Ini di ruang engineer programming kita. Nah ini teman-teman saat datang ke tempat kita, ini door prize. Ini ruang makan engineer kita di Printsoft. Jadi perusahaan kita benar-benar melihat standarnya kayak Google ya. Server kita juga karena di Google Data Center ya. Nah ini foto-foto teman-teman ketika di acara kemarin waktu peresmian kantor Printsoft di hari Rabu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi cuplikan teaser dari grand opening kantor baru Printsoft. Oke, langsung next dulu. Karena kita lagi membahas sebuah cara meningkatkan penjualan di print shop, maka paling enak kita cari tahu dulu nih, what is the problems gitu loh. Apa sih permasalahannya? Kok desk print atau customer service kita membeli untuk meningkatkan penjualan atau kurang punya greget gitu loh.
Nah, ternyata selama ini kalau kita analisis ya dari studi kasus kita keliling di Indonesia, karena kita sudah digunakan oleh 72 print shop di Indonesia, yaitu Desprint selama ini hanya sebagai seorang layouter gitu loh. Dia hanya sebagai seorang desainer. Jadi dia bukan sebagai seorang sales on board kayak gitu. Padahal dia frontliner dari sebuah Desprint. Terus kemudian customer service pun kalau ada hanya menjadi tempat bertanya atau informasi. Begitu Bapak Ibu. Terus kemudian yang ketiga, Desprint atau customer service itu minim informasi Bapak Ibu. Jadi dia itu kadang-kadang baru masuk kerja langsung ditempatkan, mungkin training-training dikit, product knowledge-nya kurang banyak. Jadi ketika ditanya gagapan gitu, yang tahunya cuman barrier flexi, itu pun flexi Cina misalnya kayak gitu. Stiker misalnya tahunya ya stiker dikeras satu, padahal variannya banyak, ada stiker botak, vinil, hologram dan lain-lain. Terus kemudian jadi sebagai business owner itu kita udah terlanjur stok berbagai jenis stiker, tapi yang laku ya cuman item kayak kerudung sama vinil aja Pak. Seperti itu Pak Andri. Terus kemudian Desprint tidak berusaha untuk menawarkan produk yang lain. Jadi penjualannya ya itu aja gitu. Nah, dengan adanya problems ini kita berpikir bagaimana untuk mencari sebuah solusi gitu, Bapak Ibu. Yuk, next. Nah, solusi yang kita berikan adalah setelah kita lihat studi kasusnya cuma dua sih yang sederhana. Bagaimana seorang Desprint atau customer service itu nggak hanya sebagai layouter gitu, nggak hanya sebagai desainer, nggak hanya sebagai tempat bertanya, tapi dia juga di approach untuk sebagai sales on board. Jadi dia bisa menjual, jadi dia bisa menawarkan gitu. Jadi dia nggak hanya Pak bisa cetak flexi Cina, bisa gitu. Dia nggak berusaha Pak bisa cetak flexi Cina, kita ada yang lebih bagus, kita ada flexi Korea misalnya gitu, atau kita ada flexi Jerman. Sudah flexi Korea kalau gitu bagus karena tebal ini itu Pak, tapi ada lebih bagus lagi dengan di print UV Pak, jadi dia lebih tahan lama. Nah, pernah nggak kita berpikir punya seorang desainer customer service atau Desprint ketika ditanyain dia menawarkan lebih gitu. Terus kemudian desainer atau Desprint atau CS sudah menawarkan lebih, tim supportingnya di belakang misalnya yang ngerjain yang productionnya nggak mensupport. Nah ini juga akhirnya juga sama-sama membeli Pak, ordernya banyak, kecepatan produksinya rendah. Nah ini all staffnya juga harus mensupport Desprint atau customer service-nya. Oke, next. Nah di Printsoft sendiri saat ini itu ada fitur yang namanya reward and commission yang gak hanya diberikan untuk customer service atau Desprint, tapi termasuk kasir, produksi, pengambilan atau persiapan pengambilan barang. Jadi tujuannya apa? Semua sinergi Pak Andri, semua saling membantu. Jadi misalnya ada kita setup di sebuah softwarenya Printsoft Desprint nih, kita kondisikan kita kasih bonus 1% ya, itu dibagi Desprint misalnya 50%, produksi 30%, kasirnya 10%, pengambilannya 10%. Jadi ketika ada seorang pelanggan datang Bapak Ibu tanya gini, bisa nggak cetak buku misalnya pakai mesinnya, di sini saya lihat Astragrafia ya, mesinnya Fujifilm, nyetak buku sebanyak 10 gitu. Bisa nggak besok jadi? Sebelumnya karena dia nggak pakai sistemnya Printsoft, dia nggak ada aku sudah terima gaji gitu, nggak ada bonus atau penyemangatnya yang nggak integrated, akhirnya nggak bisa Pak, bisanya 3 hari lagi gitu loh. Nah dengan adanya ini, wah lumayan nih, ada orderan buku misalnya 100 buku, dia berusaha dihitung 10 juta misalnya bukunya, dia dapat, wah aku dapat 100.000 misalnya. Dia langsung akan bertanya dengan supervisor atau kepada owner, Pak tolong dong saya di backup, saya sudah siap nyiapin untuk layoutnya, nanti biar disampaikan ke produksi, biar segera dikerjakan dan bisa selesai, seperti itu. Nah akhirnya karena
produksinya mensupport, dia akhirnya bisa mengerjakan itu juga. Dia bilang, oke, saya terima kerjaannya, saya lembur pun siap saya, karena dia dapat juga teman-teman. Bapak Ibu, dia juga dapat juga bonus gitu. Dan ini diintegrasikan dengan sistem informasi printing Printsoft dengan ASIK, aplikasi informasi karyawan, yang di situ otomatis gajinya akan masuk ke dalam platformnya Printsoft. Jadi gajinya itu akan